Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabarnya sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat dari pejuang ya MR Box serta sahabat-sahabat dari pejuang Dinar Khairul Razikin ya. Semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan pula ya, senantiasa rumah tangganya kian harmonis ya, anak-anaknya kian solih solihah ya, senantiasa dimudahkan dari segala ikhtiarnya, wabil khusus senantiasa dihadirkan kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Perhatikan pola yang pertama ini, sahabat-sahabat filah ya. Jadi orang itu sejatinya sudah tahu, oh di sana ada rezeki. Saat rezeki itu dikejar-kejar, ternyata rezekinya semakin menjauh. Ini pola yang pertama. Dan ini banyak sekali di luar sana, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara ya. Coba deh bayangin sahabat-sahabat, mungkin ada yang kesehariannya saat ini sebagai seorang pedagang ya. Semakin kita tawarkan kepada para customer, ya para klien kita, para prospek kita, ternyata apa? Semakin kita paksakan cara menawarkannya, kita kejar-kejar tuh rezeki, kita tahu itu adalah rezekinya, di situ Allah ya titipkan rezeki, semakin kita tawarkan, semakin kita paksakan, ternyata customer kita justru semakin ilfil, semakin menjauh dengan diri kita. Jadi rezeki itu semakin kita kejar justru semakin menjauh. Ya, ini pola pertama dan sudah banyak di luar sana. Nah, pola yang kedua ya, tahu ada rezeki di luar sana, dia kejar-kejar. Dapat nggak rezekinya? Dapat. Tapi untuk meraihnya butuh effort yang luar biasa, butuh ikhtiar yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, ikhtiarnya ini luar biasa, sehingga dia itu mengejar-ngejar rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Kira-kira gimana jadinya? Dapat keberkahannya nggak kira-kira sahabat? Ya, tentunya karena kita mengejar-ngejar rezeki, yang masih yakin dengan sebab akibat, yang masih jauh dari zona keajaiban, yang terjadi apa kira-kira? Kita nggak dapatkan keberkahannya karena kita sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Ya, akhirnya apa? Kita ya tidak mendapatkan keberkahannya, tidak bisa kita nikmati. Dan saya pun pernah ada di fase yang kedua ini. Pola yang ketiga, ikhtiar sedikit ya justru rezekinya yang datang, dan ini ada rahasianya, nanti akan kita kupas bersama-sama bagaimana caranya, solusinya di mana. Kita ikhtiar sedikit, rezekinya datang ya. Coba deh sahabat-sahabat mungkin di rumahnya pernah menjumpai ya, banyak sekali ada yang namanya cicak gitu ya. Ada lagu cicak tuh, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ikhtiarnya sedikit, hanya cukup apa? Diam-diam merayap saja, nggak usah dikejar-kejar. Kenapa? Karena rezekinya kalau dikejar nyamuk itu bisa terbang, sementara cicak nggak bisa terbang. Ya, namun apa yang terjadi? Justru ya diam-diam merayap, akhirnya apa? Datanglah seekor nyamuk. Bukan karena mengejar nyamuknya, tapi karena Allah yang kirimkan, Allah yang maha pemilik rezeki, yang kirimkan nyamuknya, yang kirimkan rezekinya, akhirnya dapatkan. Nah, pola yang keempat ini sangat luar biasa lagi. Beliau hanya duduk diam, ya, ternyata setiap doanya, pikirannya, perasaannya mampu menggetarkan arsy-Nya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau hanya duduk diam saja, rezekinya justru dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, pola ketiga dan keempat ini ya, ini juga dipraktekkan oleh para aulia, para ulama yang sangat luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat filah pernah mendengar kisah tentang Imam Syafi'i dengan Imam Malik, sahabat-sahabat ya. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i ya. Beliau ini, Imam Syafi'i sedang belajar kepada Imam Malik. Pada suatu ketika Imam Syafi'i sedang berada di pesantrennya Imam Malik, beliau sedang belajar khusyuk-khusyuknya. Nah, Imam Malik menyampaikan salah satu potongan dari Quran surat At-Tolak ayat 3 ya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang senantiasa berserah diri kepada Allah, ya, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Ya, lantas Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ya, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu ya bisa mendapatkan rezeki tanpa keluar dari sangkarnya?" Ya.
Mungkin kita masih di fase ini, masih di makom ini. Bagaimana mungkin guru? Nah, Imam Malik tidak langsung menjelaskan. Nah, besok harinya Imam Syafi'i akhirnya izin untuk keluar dari pesantren ya kepada gurunya Imam Malik. Saat keluar dari pesantren, tiba-tiba beliau terbenak dalam pikirannya, dalam dunia, dalam perasaannya, ya Rob, sekiranya di ya suasana yang sangat terik seperti ini enak ya Rob, kiranya kalau makan buah anggur. Perhatikan pola ini. Ya, ketika Imam Syafi'i jalan-jalan tiba-tiba menjumpai ada orang yang sedang panen buah anggur, apa kira-kira yang terjadi? Imam Syafi'i dipanggil, perhatikan pola ini. Imam Syafi'i tidak perlu menanam ya bibit buah anggurnya. Imam Syafi'i tidak perlu menyiram airnya. Imam Syafi'i tidak perlu menunggu berbulan-bulan untuk ya memanennya ya. Tidak perlu itu. Namun apa yang terjadi? Beliau hanya cukup ikhtiar sedikit, yakni apa? Membantu untuk memanen, memasukkan ke dalam keranjang, dapatlah tuh anggur. Beliau baru inginkan, ya Rob, saya inginkan nih rezeki berupa anggur. Baru batin, tiba-tiba apa? Beliau ikhtiar sedikit, dapatlah anggur. Saking bahagianya Imam Syafi'i, ya, beliau langsung bawa tuh anggur, lari kembali ke pesantrennya Imam Malik ya, ingin membuktikan kepada gurunya kalau saya tadi tidak membantu Pak yang punya kebun, Pak Tani yang punya kebun anggur, tentulah saya nggak dapatkan anggur ini. Beliau lari, beliau ketuk-ketuk tuh pintunya Imam Malik ya, salam, beliau ketuk, beliau hantarkan ini, wahai guru, silakan dicicipi anggur yang sangat enak ini guru ya. Ketahuilah guru, jika saya tadi tidak diizinkan untuk keluar dari pesantren, saya tidak ikhtiar untuk membantu Pak Tani tadi, tentulah saya pun tidak dapatkan nih anggur. Terima kasih guru. Maksudnya apa? Maksudnya Imam Syafi'i ini ya nyindir halus nih kepada gurunya Imam Malik. Bagaimana burung ya bisa dapatkan rezeki kalau nggak keluar dari sangkar. Namun apa yang terjadi? Ajaibnya Imam Malik justru menjawab dengan tersenyum sambil memakan ya dari buah anggur tadi. Wahai Imam Syafi'i, ya ketahuilah, sebelum engkau ketuk pintu, saya pun juga baru batin nih. Ya, saya baru batin. Sekiranya sebelum saya ngajar, saya baru megang kitab. Ya, sekiranya saya ini sebelum saya ngajar enak nih di waktu yang sangat terik ini kalau saya makan buah anggur. Baru saya mau pegang tuas pintu saya buka, ternyata kamu sudah datang bawain buah anggur. Masya Allah. Jadi saya belum ikhtiar sedikit saja, ternyata Allah sudah jawab doa saya. Wahai Imam Syafi'i, ketahuilah, tidak ada daun yang jatuh tanpa sepengetahuan dari Allah Ta'ala. Termasuk apa? Termasuk buah anggur datang ini tidak ada yang kebetulan, karena semuanya sudah sesuai dengan ketentuannya Allah Ta'ala. Maka apa jawabnya Imam Syafi'i? Saya paham guru. Nah, perhatikan ini sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat Monitor Rezeki di seluruh Nusantara. Imam Syafi'i ada di makom yang ketiga, sementara Imam Malik ada di makom yang keempat. Dan kedua-duanya betul. Ya, pola ketiga dan pola keempat inilah nanti akan kita kupas bersama-sama. Ya, mungkin sahabat-sahabat sering kali mendengar kisah tentang Siti Maryam ya, ketika di Quran surat Al-Imran ayat 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria yang merawat Siti Maryam, karena Siti Maryam ini anaknya Ali Imran ya, mau masuk ke dalam mihrab, mau mengantarkan rezeki, mau mengantarkan makanan, tapi ternyata apa? Kaget. Ternyata Siti Maryam sudah ada makanan, sudah ada hidangan, sudah ada rezeki di sampingnya. Ini pola yang keempat ya. Baru duduk diam, belum masak, belum ke pasar, ternyata rezekinya sudah Allah jamin, sudah Allah gorojokan seketika. Nah, apa nih rahasianya Siti Maryam? Ini pula yang akan kita bongkar tadi. Kaya ada caranya, berkah ada cirinya. Sudah siap sahabat? Nah, next slide-nya ya. Kalau kita simpulkan dari empat pola manusia dalam meraih rezeki ini, ternyata ada dua sahabat-sahabat Villa. Ada dua perbedaan yang sangat utama. Apa itu? Ya, pola yang pertama dan kedua itu ternyata adalah masih di zona sebab akibat. Ya, bagaimana mungkin saya dapatkan rezeki kalau saya tidak kejar-kejar itu rezeki? Bagaimana mungkin saya dapatkan rezeki kalau saya nggak bekerja dan lain sebagainya? Akhirnya apa? Beliau nggak ingat kepada Allah yang menjamin rezeki, Allah yang memiliki rezeki. Akhirnya apa? Dia menghadirkan berhala-berhala selain Allah. Akhirnya apa? Apa maksudnya berhala-berhala selain Allah? Ya, ketika ya iyalah kalau kita nggak bisa makan, orang kita nggak bekerja. Akhirnya yang membuat kita nggak bisa makan adalah apa? Karena nggak bekerja. Berarti yang bisa membuat makan adalah pekerjaannya. Akhirnya muncullah berhala-berhala berupa pekerjaan, berupa ikhtiar itu sebagai Tuhannya. Maka hati-hati sekali. Inilah cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka ya jika ada cara yang paling mudah, ada cara-cara yang sangat luar biasa yang diajarkan, ya dicontohkan di agama kita yang sangat luar biasa, pola ketiga dan keempat, mengapa kita tidak memilih ini? Ya, cara-cara di zona para hamba pilihan, inilah zona keajaiban yang sangat luar biasa, cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe,
Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.